Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wad dunya ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali pada sore hari ini kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan mulai ibu dari rumah dan insyaallah nanti kembali ke rumah masing-masing. Waktu ini dinilai oleh Allah sebagai waktu, sebagai nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan yang tentunya salah satu bekal kita nanti di alam akhirat. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang kematian. Kematian. Semua kita pasti menuju ke sana. Pada sore hari ini kita coba membahas apa bekal kita ke sana. Apa bekal yang akan kita bawa? Ibu yang berbahagia, ternyata setelah kematian mau menjemput kita, ya. Yang datang itu bukan hanya malaikat. Jadi kalau ibu menyaksikan suatu peristiwa yang mana orang sedang di alam gorgoroh. Gorgoroh itu artinya mau meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata ibu yang berbahagia, orang tersebut sedang mengalami ujian terakhir, karena pada saat itu bukan hanya malaikat rahmat yang datang, bahkan iblis juga datang. Jadi datang, kalau kita lihat ibu matunya sudah di atas, dia masih hidup, dia tak bisa ngomong. Apa yang kita lakukan? Nangis? Tidak. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, laqinu amwatakum, bisikkan ke kupingnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita bisik, Bu. Itu bisik pelan-pelan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu waktu kita lahir, belum pandai apa-apa, baru nguek-nguek, baru lahir. Apa yang pertama dibisikkan sama kita? Takbir, enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada sama bayi yang baru lahir dibilang sama dia, itu makmu, itu bapakmu.
Tak kita bisikkan sama seorang bayi yang baru lahir. Tapi apa yang kita bisikkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya nabu, itu kita bisikkan. Mau mati pun itu juga kita bisikkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hubungannya dengan bekal? Ternyata bekal utama kita bukan hanya amal soleh, tapi adalah iman, akidah. Itu yang pertama bekal kita. Ya, jadi bukan amal soleh kita bekal utama kita, iman kita. Kalau ibu ini kita ini selamat semuanya dari iman, akidah kita terpelihara sampai mati, insya Allah kita masuk surga. Oh, banyak dosanya, sholatnya cuma sekali seminggu sholatnya, atau mungkin sekali setahun, tapi iman masih ada di dalam diri, insya Allah masuk surga. Walaupun mampir dulu dalam neraka. Tapi mampir dulu, tapi iman masih ada. Tapi kalau imannya sudah tidak ada, amalnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya rajin, wiridnya rajin, tapi imannya sudah tidak ada, akidahnya sudah kalah ketika iblis atau syaitan laknatullah itu menghampiri kita ketika kita mau meninggal, maka kita mati dalam keadaan kekafiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi imanlah bekal kita. Maka justru itu Rasulullah SAW 23 tahun dia ceramah, dia dakwah, bukan masalah sholat, bukan masalah puasa, bukan masalah haji, tapi yang dia dakwahkan kepada umatnya selama 23 tahun bagaimana selama 13 tahun tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya iman dulu. Kalau ada orang mau masuk Islam, apa yang dibereskan pertama? Imannya enak. Imannya dulu. Jadi kalau iman ini sudah tergadai, tak ada gunanya pahala sholat. Sholatnya banyak, hajinya berapa kali, tapi iman sudah tergadai atau imannya sudah kalah ketika syaitan laknatullah itu mengambilnya ketika mau meninggal. Jadi syaitan itu tidak senang dia kita beriman dan meninggal. Ya, tidak senang dia. Datang dia nanti syaitan tuh. Datang dia menggoda kita yang terakhir. Ibu digodanya tadi sebelum masuk ke mushola ini ternyata datang. Besok ketika mau meninggal termasuk ustadz juga datang dia. Apa kata syaitan kepada orang yang mau meninggal? Akuilah aku sebagai Tuhanmu. Aku masukkan ke surgaku. Dia menjanjikan sesuatu pada saat itu. Tapi kalau akidah kita kuat, pengenalan diri kita kepada Allah kuat, kita tidak akan tergoyahkan. Itu makanya pertanyaan malaikat munkar wa nakir itu apa? Marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Karena pertanyaan itu semua adalah tentang iman. Tak ditanya kita kalau meninggal berapa rakaat salat subuh, berapa rakaat salat wajib sehari semalam, enggak itu ditanya malaikat. Itu makanya kalau orang yang bertalqin itu marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Enggak ditanya berapa rakaat salat zuhur, berapa rakaat salat asar, itu yang ditanya malaikat. Kenapa? Yang ditanya iman tidak. Kalau seandainya tidak iman, imannya sudah tidak ada lagi, maka ibu berbahagia. Tidak ada lagi guna amal soleh kita. Habislah kita. Inilah berarti
Bekal yang pertama yang harus kita pertahankan di dalam diri kita ini adalah akidah kita, iman kita. Ya, ada yang dilihat orangnya bukan si akidah sama kita. Oh, ibadah sosialnya bagus, rajin juga dia bersedekah, dengan manusia lain dia baik. Tapi bagaimana nanti, apakah dia dapat balasan kebaikan? Dia tetap masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak punya iman. Ya, jadi iman inilah yang harus kita pertahankan dan merupakan tiket utama kita untuk masuk surga. Jadi sejahat-jahat apapun dia, bandelnya bukan main, tapi kalau masih ada iman di dalam dirinya, insya Allah nanti masuk surga ya. Ya. Ada hadis yang mengatakan di dalam salah satu kitab Abi Jamrah dijelaskan, orang yang terakhir keluar dari masuk surga, keluar dari api neraka adalah orang yang punya iman. Jeleknya wajahnya di dalam neraka itu sampai orang surga itu ketawa ya. Barulah dimandikan dia di sungai yang ada di dalam surga, baru bersih. Kenapa dia masuk surga walaupun sudah lama di dalam neraka? Karena ada iman, akidah, kenal dia dengan Allah. 13 tahun Nabi menjadi Rasul itu cuma 23 tahun. Dakwahnya 13 tahun itu cuma menanamkan iman, mengenalkan Allah, sehingga ayat-ayat yang turun di awal kerasulannya yaitu ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah bertanya tentang Tuhan Muhammad, ya Muhammad, kami sudah dengar berita tentang Tuhan Muhammad. Sebesar apa Tuhan kalian ini? Kalau memang hebat Tuhan Muhammad, tolong kau baris-bariskan Tuhan Muhammad. Inilah pertanyaan orang kafir Quraisy, disuruhkannya Muhammad membariskan Tuhannya. Jadi kalau ada orang nanya sama ibu nanti, hebat itu Tuhan, sebesar apa Tuhan? Pada saat orang kafir Quraisy itu datang, apa jawabnya Rasulullah? Jibril alaihissalam hadir, datang dia kepada Nabi memberikan berita. Muhammad, katakan Wallahu ahad. Allah itu esa, tak bisa dibaris-bariskan. Nanti kalau ditanya orang, bisa tak kau lihat Tuhan kau? Kita bilang Allah itu tak bisa kita lihat. Laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya hampir setiap akhir-akhir ayat Al-Quran. Wallahu sami'un basir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Semuanya itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada orang bertanya sama ibu, Bu, besar Tuhan ibu itu. Kenapa? Kan ibu senantiasa bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada sebesar musola ini Tuhan. Apa ibu jawab? Ada sebesar musola ini atau ada sebesar gunung itu? Kita jawab, Allah itu bukan fisik, bukan benda, tidak bisa dia dibandingkan dengan benda. Musola ini benda, gunung itu benda, alam ini benda, dia tidak bisa dibandingkan dengan alam. Jadi apa maksud Allah Maha Besar? Besarnya itu meliputi sekalian alam. Jadi jangan kita bayangkan benda. Itu makanya ibu mempelajari ilmu ketuhanan ini lama dan susah. Perlu pemahaman yang
benar-benar paham. Kalau belajar fikih senang bu, rukun sholat, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudu. Tapi ketika mengenal Allah, siapa Tuhanmu? Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esanya bagaimana? Esa fil zat, Esa fil sifat, Esa fil af'al. Ini sudah masuk ilmu tauhid itu. Esa fil sifat itu bagaimana? Tidak sama sifat kita dengan sifat Allah. Allah itu ada, tapi adanya Allah tidak sama dengan adanya kita. Ada kita namanya malayan kini wujuduhu wa adamu. Kita ini boleh ada, boleh tidak ada. Tapi kalau Allah itu wajib adanya. Apa tandanya adanya Allah? Adanya alam. Kalau ada alam, ada penciptanya. Nama pencipta itu adalah Allah. Maka kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati fata'ala. Kalau kamu ingin mengenal Allah, lihatlah ciptaannya. Jangan pernah kita membayangkan macam mana bentuk Allah. Tidak bisa loh. Apa kata Rasulullah? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati fata'ala. Berfikirlah kamu bagaimana ciptaan Allah. Sebenarnya ini manusia, seindah ini alam. Ada yang mau hujan, ada yang mau panas, ada yang beladang, ada yang jual es. Semuanya minta yang berbeda. Semuanya dapat. Kan hebat ya bu. Kalau ibu punya anak dua saja, berbeda mintanya itu udah pusing ya bu. Udah pusing. Tuhan itu banyak. Tukang jual es banyak, mintanya panas saja lari. Tukang jual air, kalau perlu panas saja lari. Ada lagi orang petani, kalau bisa adalah hujan. Semua makhluk yang ada di bumi ini punya permintaan yang berbeda, tapi semuanya bisa dilakukannya. Maka justru itu ibu yang berbahagia, selama 13 tahun Rasulullah SAW adalah memperkenalkan Allah. Jadi mungkin ini kalau kita masuk kepada ilmu mengenal Allah, ini agak sulit bu, artinya harus caranya diulang-ulang. Ya, Allah itu Esa fil zat. Apa Esa fil zat? Kita ini ada zat kita, tapi zat kita itu ada anasir-anasir. Ada anatomi tubuh kita, ada tangan, ada kepala, tapi Allah tidak. Allah melihat dengan penglihatan, dengan sami'nya. Allah mendengar dengan basir, sami'nya. Allah melihat dengan basirnya. Apa bukti bedanya kita melihat dengan Allah? Kita melihat ada batas, ada hijab. Itu makanya kalau ada orang dibukakan Allah hijab penglihatannya, dia di rumah ini, apa yang terjadi sama kita anaknya di Padang, tahu dia. Kau belum makan ya, kau pergi ke sana ya, kau tahu ya, aku nampak. Padahal dia di rumah ini. Jangan bilang itu mustahil. Basir penglihatannya dibuka oleh Allah. Itu namanya hijab. Kita kan ada hijab nih. Hijab yang dibuka oleh Allah. Dimanapun bisa dia lihat. Itu orang-orang tertentu itu yang berbahagia. Maka justru itu ketika Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, yang tauhidnya, yang kenalnya dengan Allah sudah begitu kenal, ketika datang orang-orang kafir, dihimpit dengan batu yang besar, disiksa, bahkan ada yang matanya buta, mereka tetap teguh pendiriannya untuk mengenal Allah. Salah satu mempertahankan akidah iman kita. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, mari kita banyak belajar mengenal Allah. Karena inilah ujian yang terakhir, ini bekal kita. Kalau kita kenal Allah, kita disebut dengan amanu. Amanu inilah iman. Nikmat iman inilah nanti membawa kita ke surga. Maka justru itu tadi kita sudah sampaikan, pertanyaan pertama adalah marwabuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Jadi
Mudah-mudahan iman kita bisa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akhir hayat kita. Maka ibu-ibu kalau nanti menyaksikan keluarga yang tengah dijemput oleh malaikat, kata Rasulullah, bisikkanlah kepada kupingnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu makanya kami pernah dulu sama orang rumah sakit ya Bu, orang rumah sakit minta, karena di rumah sakit itu ada banyak peristiwa kematian, minta di sana ada ustadz. Ustadz itu apa? Membimbing. Kalau ada di situ orang yang mau meninggal, panggil ustadz. Kalau di agama lain juga begitu Bu. Ternyata orang Kristen juga seperti itu. Kalau mau meninggal, kalau datang pendetanya, itu ada juga. Tapi kita juga tak paham bagaimana Ustaz. Tapi paling tidak itu ada untuk membisikkan, mengajarkan kepada orang-orang yang mau meninggal tentang iman yang dianutnya. Jadi kalau ibu nanti ke rumah sakit atau mungkin di rumah ataupun di mana melihat satu peristiwa, haruslah kita senantiasa membisikkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkanlah ibu-ibu, kalau ada orang non-muslim sudah umurnya 50 tahun, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, tapi setelah itu mengucap 2 kalimat syahadat, habis itu meninggal dia, insya Allah langsung masuk surga dia. Maka hebat itu. Padahal tak pernah puasa, tak pernah sholat, tak pernah yang lain-lain. Inilah kenapa, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita bawa bekal kita selain daripada iman? Abalah wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Barulah di situ bekal kita nanti di alam akhirat itu setelah iman, barulah amilus shalihat, amal soleh. Termasuk amal kita pada sore hari ini. Jadi ketika Abi Hurairah diceritakan tentang alam barzakh, dia menangis. Abi Hurairah, sahabat Rasul yang paling banyak merawikan hadis, orang yang dekat dengan Rasulullah, dijamin dia masuk surga. Ternyata ketika cerita alam barzakh dia menangis, karena perjalanan alam barzakh katanya sangat jauh, perlu bekal yang cukup. Kemarin sudah kita bahas, jangankan ke alam barzakh, dekat saja kita berjalan, kalau tidak punya bekal pasti kita sengsara. Ibu ke Pekanbaru saja, tapi tidak ada bekal sengsara. Di jalan kita sudah sengsara. Ini kita akan pergi alam barzakh yang perjalanannya sangat jauh. Maka justru itu barulah kata Rasulullah di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Ibu hari ini wirid datang kemari dengan niat yang tulus, bukan untuk pengurus kebaikan, bukan untuk suami, bukan untuk anak, untuk pribadi kita masing-masing. Ternyata kata Rasulullah SAW, setelah kita lulus iman kita nanti ditanya oleh malaikat munkar wa nakir di alam barzakh sana, barulah amal baik kita datang. Amal sholat, menemani, amal puasa, amal sedekah. Dan dia bertanya, man anta? Anda ini siapa? Maka dijawab oleh amal kita itu, saya adalah amal sholatmu, saya amal puasamu, saya amal sedekahmu, sayalah temanmu sampai nanti dunia kiamat. Berapa ribu tahun lagi dunia kiamat? Siapa teman kita? Siapa teman saudara kita yang ada di alam sana? Bukan kita familinya yang hidup ini. Temannya siapa? Temannya amal kebaikannya. Wal baqiyatus sholihat
amal kebaikannya lah temannya di alam barzakh sampai dunia kiamat. Termasuk juga wa in asatum falaha, kata Allah, kalau kamu berbuat keburukan maka juga akan kembali kepadamu. Jadi kembali ke dalam diri kita. Jadi kita mau berbuat baik untuk kita, berbuat jahat juga akan kembali kepada kita. Nah, inilah bekal kita, iman, amal soleh, kemudian ada lagi namanya amal jariyah. Nah, ini itu makanya ada hadis yang menjelaskan idza mata bunu adam in amalu illa min salas. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, terputus amalnya, tak ada lagi gunanya beramal. Sehingga kalau ibu pergi ke sana ke kuburan, bacalah salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka tidak akan jawab. Kenapa mereka tidak jawab salam kita? Apakah mereka tidak dengar? Kata Rasulullah, dengar. Suara sendal kita saja didengar mereka. Kenapa? Tidak ada lagi pahala bagi mereka. Kalau sekarang ibu jawab salam saya, ibu berpahala. Tapi nanti setelah berada di alam sana, ibu jawab pun tidak berpahala lagi. Nah, ini ya. Itu makanya ketika kita pergi ke kuburan, kita disunahkan mengucap salam, tapi ahli kubur tidak wajib menjawab salam karena amalnya sudah terputus. Tidak ada lagi amalnya kecuali 3 perkara. Walaupun dia sudah meninggal, sudah di alam sana, tapi ada amalnya yang masih ngalir sama dia. Pertama, sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah. Waktu hidup dia dulu ikut dia bangun mushola, ikut dia bilik tikar. Tapi sekarang dia tak ada lagi di Dubai, sudah di sana dia. Sedekah itu mengalir. Luar biasa. Itu makanya Al-Quran menjelaskan salah satu penyesalan mayat ketika dia menjadi berada di alam sana, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kami kehidupan sebentar saja, pasti kami akan bersedekah, karena sedekah itu termasuk sedekah yang mengalir. Ada yang berwakaf, ya, diwakafkanlah tikar di musola atau di masjid, sumbang kalau dulu semen dan sebagainya. Dia tidak ada lagi di dunia ini, berada di alam sana, dapat kiriman dia. Ada dia dapat kiriman, ibarat pegawai pensiun, tak kerja dia lagi, tapi setiap bulan menerima kiriman. Kenapa? Kiriman sedekah jariyah. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, amal baik kita buat, tetapi juga sedekah jariyah. Sedekah jariyah merupakan salah satu amal yang bekal kita yang mengalir nanti ketika kita berada di alam barzakh. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah al-ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama, semuanya bermanfaat. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Al-Ghazali, fardu kifayah itu bukan hanya memandikan jenazah, bukan hanya menyolatkan jenazah. Apa fardu kifayah itu? Kalau seandainya di rumah ini tidak ada yang pandai mengobat atau bahasa sekarang di dokter, maka berdosa orang satu rumah. Jadi ternyata sekolah kesehatan itu juga fardu kifayah. Ya, tak ada dokter, berarti sekolah kedokteran fardu kifayah. Termasuk tukang fardu kifayah. Apa seluruh kepentingan masyarakat itu hukumnya fardu kifayah. Tak ada yang pandai tukang rumah di rumah ini. Berarti ilmu arsitek itu hukumnya fardu kifayah. Ibu sekolahkan anak ke SMK jurusan bangunan, fardu kifayah, ya.
Tidak ada yang pandai, berdosa satu domain. Nah, jadi seluruh ilmu yang bermanfaat minimal fardu kifayah. Ada yang fardu ain. Apa itu kalau sudah fardu ain? Kalau dia sudah mempunyai profesinya. Kalau saya umpamanya profesi saya sebagai seorang tukang, bagi saya ilmu tukang itu fardu ain mengetahui. Itu di dalam kitab yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kitabnya Taqlidul Ta'lim, namanya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang berhubungan dengan profesi seseorang. Ya, ilmu ekonomi, ilmu arsitek, apa saja fardu kifayah. Nah, jadi selama ini kita umat Islam dikotaklah fardu kifayah. Kalau sudah mandikan jenazah, ingatlah ini fardu kifayah nih. Kalau menyolatkan, ingatlah fardu kifayah nih. Kalau fardu kifayah, padahal fardu kifayah bukan sekedar itu. Oh, ibu sekolahkan anak ke sana, oh ini fardu kifayah. Kenapa? Tak ada kata ustaz tuh yang pandai tukang di rumah ini, berdosa lah serumah ini. Karena ini tukang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ilmu yang berbahagia, apalagi ilmu yang bermanfaat. Tentunya kalau ibu banyak ilmu. Itu makanya kata Rasulullah, kalau ada orang tua kita meninggal, bagaimana cara kita berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, dijawabnya, ingatlah nasihat-nasihat kebaikannya waktu dia masih hidup. Karena nasihatnya itu bila kita amalkan merupakan amal jariyahnya. Apa contoh nasihatnya? Banyak namanya orang tua kita pasti banyak nasihat lainnya. Kalau datang tamu susah apa pun kita harus kau bikin kopi atau harus kau bikin minum. Datang dia, mak kita tidak ada lagi dia meninggal. Dulu mak aku pesan macam ini. Jadi nasihat-nasihat kebaikan ini juga termasuk kata Rasulullah membantu orang yang berada di alam barzakh bila diamalkan oleh siapapun termasuk oleh anaknya sendiri. Itu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi ibu orang tua kita mungkin banyak yang sudah tidak ada. Ingat apa dulu pesan-pesan kebaikan yang dia buat, dilaksanakan dalam hati kita. Ingat kita dulu, Pak aku dulu bilang macam ini. Ini pesan Pak aku seperti ini. Tapi tentunya nilai-nilai kebaikan. Kata Rasulullah itu membantu dia pada saat berada di alam barzakh. Jadi jangan pernah kita bosan memberikan nasihat kepada anak, kepada tetangga, kepada siapapun. Kenapa? Nasihat kita hari ini belum tentu diamalkan besok, lusa, mungkin dikerjakan setelah kita nanti berada di alam barzakh. Samalah dulu kalau kita jadi guru nih, apa yang kita nasihatkan hari ini, kadang-kadang murid kita itu dibesarkannya matanya sama kita. Jangankan dibantunya besar macam melawan dia. Kalau kita tidak sabar ya main sepak aja. Tapi nanti ingat dia, kalau bapak ini dulu mungkin aku tak tamat sekolah dulu. Cabut kerja aku dimarah, aku lawan. Ada murid dulu mengajak petinju gurunya, tunggu di simpang katanya bro. Awak disuruh tunggu di simpang. Tapi alhamdulillah jumpa sekarang sadar ya. Artinya nasihat baik itu belum tentu termasuk anak-anak kita. Mungkin dengan faktor usianya kita nasihatkan kebaikan hari ini dia belum bisa terima, bahkan dia protes, bahkan dia berontak, bahkan dia lawan. Tapi 5-10 tahun yang akan datang, setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, inilah salah satu amal jariyah kita nanti yang membantu kita di alam barzakh. Datang dia, nampak dia, ingat dia orang tuanya, dikasihnya apa nasihat orang tuanya. Insya Allah kata Rasulullah, salah satu cara berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal.
Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh, awaladin soleh ya Allah. Maka ibu-ibu, ini menurut para ulama bukan hanya terbatas dengan anak yang soleh. Itu salah satu doa yang paling diterima adalah anak yang soleh. Tetapi kita juga disuruh mendoakan antara saudara-saudara kita sesama seakidah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang seiman. Tidak ada hubungan nasab, bukan satu suku, bukan satu keturunan, bedanya nasabnya, tapi seiman kita. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita artinya doa bukan hanya anak yang soleh. Maka justru itu ibu yang berbahagia, anak yang soleh doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lain itu ada saringannya. Maka ibu kita disuruh berdoa, termasuk hari ini hari Jumat. Khatib tadi naik ke atas mimbar, salah satu rukun khutbah itu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Padahal semua muslim itu secara nasabiahnya kita tidak senasab tapi seakidah. Inilah ibu-ibu yang berbahagia, bekal-bekal kita nanti yang kita persiapkan. Pertama, akidah kita harus kita pertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Banyak kita belajar mengenal Allah. Ya, jangan nanti ditanya kita nanti salah jawab, ternyata kita sebenarnya bukan mati dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi kalau akidah ini cuma dua, kalau tidak iman kafir, kalau tidak iman kafir. Tidak ada istilah berdosa lagi. Kalau akidahnya selamat, barulah amal soleh. Setelah amal soleh, amal jariyah. Nah, inilah bekal kita. Semakin banyak memberikan pesan-pesan kebaikan, maka semakin banyaklah nanti amal jariah kita yang membantu kita nanti di alam sana. Mungkin ibu-ibu kalau ada yang perlu kita diskusi, silakan. Jadi kesimpulan dari tausiah kita pada sore hari ini, ada 3 persiapan kita menghadap bekal kita nanti. Pertama, akidah kita. Jangan sampai akidah kita di tengah jalan atau mau menghembuskan nafas yang terakhir nanti dibelokkan oleh syaitan laknatullah. Yang kedua, amal soleh kita. Yang ketiga, amal jariyah yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Itu saja ibu sebelum kita tutup. Kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan, perlu ada yang diragukan, silakan ibu bertanya tentang ini. Silakan Bu. Ya. Yang Ibu tanya apanya Bu? Ya. Ya. Jadi kalau Ibu, apa bedanya Ibu melihat YouTube dengan kita? Kalau YouTube belum tahu kita siapa penanggung jawabnya. Tapi kalau buku biasanya ada pengarangnya, ada sumber hukum yang diambil. Contohnya tadi baca sholawat. Jadi kalau Ibu baca fadilah-fadilah amal itu memang banyak Bu ya. Fadilah amal. Mungkin kalau Ibu pernah melihat buku cuma sebesar buku Yasin itu tentang fadilah sholawat, subhanallah, alhamdulillah. Sama kita membaca tasbih tahmid setelah kita sholat. Kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari-nya,
lebih berat dari dunia ini. Sama kita sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar 2 rakaat itu lebih baik dari dunia bersama isinya. Apalagi tadi selawat yang ibu baca kitabnya Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu salah satu kitab yang dikarang ulama, ada pengarangnya. Kalau seandainya dia sesat pasti sudah tidak beredar lagi. Jadi begitu saja secara umum kita untuk kalau membaca buku, berarti jelas. Itu makanya kalau ada orang bertanya atau ada sesuatu pernyataan, ditanya bukunya siapa, dari mana. Kenapa? Karena pengarang itulah sebagai penanggung jawab yang punya ilmu tentang itu. Jadi kalau itu ibu jangan ragukan, apalagi dia masalah fadilah amal. Jadi tak perlu diragukan. Kalaupun seandainya iya, tetap juga berpahala kita. Itulah kasarnya, karena dia fadilah amal, ya. Sama membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, itu katanya lebih baik timbangan kita, memberatkan timbangan kita nanti di alam akhirat. Itu tak dari dunia. Jadi kalau belajar tentang fadilah amal banyak pun ya. Ini jadi jangan ragu karena kitabnya jelas, pengarangnya ada. Karena dia apalagi menyangkut fadilah amal, tentang kelebihan amal, memotivasi beribadah. Ada lagi yang lain, Bu? Silakan. Kalau tak ada kita tutup. Cuman apa cukup? Ada? Ada? Ada, Bu? Ada? Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita simpulkan wirid kita pada sore hari ini. Bekal yang kita siapkan hari ini untuk menuju alam akhirat ada 3 macam. Pertama, akidah atau iman. Mungkin ibu belajar rukun iman. Iman itu bukan hanya 6, percaya A, B, C, D, tetapi kata Rasulullah, tidak bertegur sapa saja dengan sesama manusia karena perselisihan. Nabi tidak akui kita sebagai pengikutnya. Tidak baik dengan tetangga juga kata Rasulullah, itu juga tidak sempurna imannya. Bahkan kata Rasul, iman yang paling rendah itu termasuk juga membuang duri dari jalan. Itu adalah iman yang paling rendah. Jadi iman itu banyak, Bu, ya. An-nazafatu minal iman, kebersihan juga bahagian dari iman. Cuma yang 6 itu rukun-rukunnya, tonggak-tonggaknya, cabang-cabang iman itu banyak. Termasuk kita bagaimana mengenal apa yang kita percayai pertama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh, kemudian ketiga adalah amal jariah. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana wa tarhamna kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqarribuna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'awinna fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.